Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Setiawati Maunti, CGP Angkatan 9 Jalur Rekognisi tahun 2023 Provinsi Banten. Saya mempersembahkan aksi nyata modul 1, 4 budaya positif yang saya lakukan di SDN 17 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Semoga dapat menginspirasi teman-teman guru dan komunitas belajar lainnya. Selamat menyaksikan. Penerapan budaya positif di sekolah adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid secara holistik, termasuk aspek-aspek moral, sosial, dan akademik. Latar belakang budaya positif di sekolah dapat melibatkan berbagai faktor dan tujuan. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, lingkungan pembelajaran dapat menjadi lebih inklusif, berorientasi pada pembangunan pembiasaan karakter menjadi budaya karakter, dan mendukung perkembangan holistik murid. Ini dapat menciptakan dampak positif jangka panjang dalam kehidupan murid dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya melakukan aksi nyata budaya positif di SDN 17 Limboto melalui kegiatan Sikoko Aksi, sosialisasi, komitmen, konsisten, dan aksi. Tujuan meningkatkan perilaku dan sikap positif. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk mendorong perilaku positif dan sikap yang baik di antara murid. Hal ini mencakup pengembangan etika kerja, toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap sesama. Mendukung nilai-nilai etika dan moral, sekolah sering berperan dalam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral kepada murid. Budaya positif dapat membantu murid memahami pentingnya nilai-nilai seperti integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab. Adanya kesepakatan, komitmen, dan konsisten seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Membangun identitas sekolah yang positif. Budaya positif juga menciptakan identitas sekolah yang positif, yang dapat meningkatkan reputasi sekolah dan daya tarik bagi murid, guru, dan orang tua. Tolak ukur. Komitmen bersama secara tertulis yang disepakati dan disetujui oleh seluruh warga sekolah. Konsistensi dalam menerapkan budaya positif memerlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua warga sekolah. Berfokus pada pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan sosial murid. Program-program pembinaan karakter dapat membantu siswa memahami nilai-nilai positif seperti kerjasama, rasa hormat, dan empati. Lini masa. Koordinasi dengan pimpinan dan sosialisasi dengan seluruh guru dan tenaga kependidikan. Berkolaborasi dengan guru penggerak yang telah berhasil menerapkan budaya positif. Membuat kesepakatan dan membangun komitmen serta konsisten dalam penerapan budaya positif. Menyusun prakasa perubahan dengan kegiatan menerapkan program anti-bullying yang efektif untuk mencegah perilaku intimidasi dan mengedukasi siswa tentang pentingnya rasa hormat dan toleransi. Dukungan. Aksi nyata ini berhasil karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain, pimpinan dan seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah, komite sekolah dan orang tua murid serta seluruh murid di sekolah, komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu staf Dewan Guru SDN 17 Limboto, juga termasuk dalam komunitas belajar. Alhamdulillah hari ini kesepakatan kelas itu sudah termasuk budaya positif. Oke Bapak Ibu, ini teori disiplin positif. Ini bisa kita lihat, ini berdasarkan perubahan paradigma, ini berdasarkan dari teori dari William Classer. Dalam teori kontrol, ini artinya dia meluruskan beberapa mikonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa ilustrasi tentang teori kontrol. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca ya. Ini bisa kita melihat seperti apa teori kontrol tersebut. Yang pertama, ilustrasi. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat
berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang. Di saat saya pembelajaran, ada salah satu siswa di kelas rendah, kelas 2, yang beratas nama Rizky Laya. Saya itu jadi pukulan telak buat saya sebenarnya. Karena apa? Karena di saat sementara saya melaksanakan praktek olahraga, tiba-tiba ini sang anak mengatakan kepada saya bahwa, "Pak, kenapa tidak selalu main HP? Main HP itu akan dibuat cepat jadi bodoh." Itu salah satu pukulan telak buat saya. Kesepakatan kelas itu sudah termasuk budaya positif. Oke Bapak Ibu, ini teori disiplin positif. Ini bisa kita lihat, ini berdasarkan perubahan paradigma. Ini berdasarkan dari teori dari William Klaser. Dalam teori kontrol, ini artinya dia meluruskan beberapa mikonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa ilustrasi tentang teori kontrol. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca ya. Di sini bisa kita melihat seperti apa teori kontrol tersebut. Yang pertama, ilustrasi. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang kesepakatan kelas. Itu sudah termasuk budaya positif. Oke Bapak Ibu, ini teori disiplin positif. Ini bisa kita lihat, ini berdasarkan perubahan paradigma. Ini berdasarkan dari teori dari William Klaser. Dalam teori kontrol, ini artinya dia meluruskan beberapa mikonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa ilustrasi tentang teori kontrol. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca ya. Di sini bisa kita melihat seperti apa teori kontrol tersebut. Yang pertama, ilustrasi. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang. Ibu, atau yang bagaimana? Kamu menginginkan cara belajar yang baik di kelas itu dengan cara seperti apa? Apakah kamu menginginkan bermain sambil belajar atau belajar dengan permainan? Nah, kamu menginginkan guru juga. Atau guru harus apa ya? Banyak memberikan gambar-gambar. Kalian itu seperti apa? Ayo, yang hanya di bawah ya, silakan. Tekan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Husin Milik.
Saya guru kelas 4 di SDN 17 Limboto. Kepala SDN 17 Limboto, Ibu Sri Setiawati Maunti MPD, telah melakukan diseminasi budaya positif kepada kami. Salah satu hal yang menarik pada diseminasi budaya positif tersebut adalah tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh murid di kelas. Melalui 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, diharapkan siswa mampu menemukan dan mengatasi permasalahannya sendiri agar budaya positif yang ada di sekolah ditunjang dengan nilai-nilai kebajikan, diharapkan mampu membawa perubahan yang sangat baik pada warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.